pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Allah masih memberikan pada kita sebuah kesempatan baru untuk kembali beribadah melalui gerejanya. Untuk itu, marilah kita dengan rasa syukur memasuki ibadah ini dengan bersaat teduh melalui pendarasan Mazmur 63. Kekuatan dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup, dan diriku akan memakamkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Aku mau memuji-Mu di seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dikenyangkannya jiwaku dengan lemak dan susu, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering
Umat Kristen, kita memasuki ibadat Prapaskah yang ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara semua yang datang dengan penuh pengharapan dan iman kepada Allah. Tuhan menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Manusia seringkali meremehkan suatu hal yang kecil, karena dianggap tidak memberi dampak atau tidak punya pengaruh besar dalam kehidupannya. Namun bagi Allah, sesuatu yang kecil dapat berdampak besar, bahkan sangat besar dalam kehidupan. Sebagaimana Yesus umpamakan tentang biji sesawi dalam Lukas 13, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Sungguh inikah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh
Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini seringkali kami tidak peka akan peran sebagai pengabar keselamatan dan kerajaan-Mu. Kami seringkali membangun kerajaan diri kami sendiri untuk kepentingan dan kemuliaan fana diri ini. Ampunilah kami sehingga kami dapat menjadi pengabar berita kerajaan-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita menyatakan pertobatan kita seperti yang tertulis pada kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-7a. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Umat dan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab hidup kami ada karena cinta dan kuasa-Mu saja. Saat ini kami juga di tengah keterbatasan kami mau mencoba mengerti firman Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami bukan cuma mengerti, tapi dengan penuh komitmen hidup di dalam firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Hosana, Hosana, Hosana. Halo sahabat GKI Pasir Kaliki, dimanapun saudara saat ini mengikuti ibadah, semoga bukan cuma sehat, tetapi kita semua damai, bahagia, sukacita. Karena kadang-kadang sehat aja nggak cukup ya, kalau sehat tapi stres juga rasanya itu menjadi sehat yang sebetulnya tidak paripurna, tidak sempurna. Tetapi kita harus bahagia, khususnya karena kita sudah 3 minggu melewati masa Prapaskah. Saya ingatkan lagi ya, di gambar ini kita menjalani kalender gereja dan kita ada di masa raya gerejawi yang sangat panjang, yaitu masa raya Paskah, yang dimulai dari 40 hari Prapaskah
Dan kita sudah ada di minggu yang ketiga. Maka sebetulnya sudah setengah jalan nih. Kalau dulu saudara ingat ada tradisi puasa, saya nggak tahu apakah saudara pada momen Paskah saat ini saudara juga berpuasa. Kalau belum, ada baiknya juga saudara melakukannya. Pilihlah salah satu kebiasaan yang ingin saudara puasakan. Apapun itu, bisa makanan, minuman, gaya hidup. Dan melalui puasa itu kita mohon untuk terus mengetahui peka terhadap kehendak Tuhan. Sehingga 3 minggu lagi kita akan merayakan kemenangan, kebangkitan dengan semangat Tuhan bahwa saya telah berhasil menjalankan puasa dan saya mau untuk terus mengenal kehendak Tuhan. Dan kali ini tema kita soal pertobatan, tetapi saya ingin lebih fokus soal perubahan. Dan saya punya barang bantuan. Apa? Ini kaca. Waduh, kacanya jelek nih. Pudar. Tetapi memang ini ada kaitannya dengan tema kita, kaca. Ya. Apa itu? Kita akan fokus pada bacaan Injil kita saat ini. Nah, di bagian awal Injil yang kita baca, Yesus diperhadapkan oleh pertanyaan soal perbandingan. Sebut saja ada 2 perbandingan yang dihadirkan. Orang Galilea yang mati, dibunuh, dibantai oleh Pilatus, sama orang Galilea biasa. Lalu kelompok kedua adalah orang Yerusalem yang mati tertimpa menara Sodom. 18 orang, sama orang Yerusalem pada umumnya. Ya. Lalu diperhadapkan Tuhan, kalau begitu, siapa sih yang dosanya lebih besar? Orang yang dibunuh Pilatus atau orang yang biasa aja? Orang yang tertimpa menara 18 orang atau Yerusalem pada umumnya? Pertanyaannya kemudian lebih dalam, apakah yang katakanlah yang sial ini, yang dibunuh, dibantai, yang mati tertimpa menara, ini mereka dosanya lebih besar? Dengan tegas Yesus menjawab, tidaklah. Semua ini ya sama. Lalu kemudian pertanyaannya, Yesus malah mengembalikan begini. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati dengan cara yang demikian. Ini jangan diartikan ya bahwa misalnya kalau kita nggak bertobat, kita akan ketimpa menara atau dibunuh gitu ya. Tetapi artinya yang mau dihadirkan adalah sebetulnya dosa itu ada kaitannya dengan penderitaan atau enggak? Dosa itu berkaitan langsung dengan kematian enggak? Nah, jawaban Yesus mengatakan tidak. Maka saudara-saudara, ini mau menegaskan begini. Ketika saudara dengan saya suka membandingkan orang yang katakanlah baik, orang yang jalan hidupnya benar, suci, saleh, lalu diperhadapkan dengan orang yang katakanlah kehidupannya sangat-sangat tidak mencerminkan firman Tuhan, orang Kristen KTP, nggak pernah gereja, berdoa enggak, kehidupannya berantakan, pernikahannya hancur, bercerai, hidupnya nggak bener, pakai tato, tindik, dan sebagainya. Dan biasanya kemudian kita bandingkan, kok bukan mereka-mereka yang katakanlah brengsek ini yang mati duluan atau dengan mengenaskan sih? Kenyataannya banyak orang-orang yang menurut kita baik, ya, kayaknya sempurna banget hidupnya, tapi malah mati duluan, meninggal duluan. Dan kadang-kadang meninggalnya ya cukup mengagetkan, entahkah penyakit atau lebih sering lagi kecelakaan. Kayaknya kemarin kita baru teleponan, baru ketemu, besoknya kita udah dengar berita meninggal. Belum lama ya di Balikpapan kecelakaan terjadi di lampu merah. Jadi yang bener berhenti ditabrak sama truk yang kemudian kendaraannya tidak baik. Artinya kesialan itu bisa terjadi pada orang yang memang pada dasarnya baik. Kematian itu bisa terjadi begitu saja kepada orang yang memang benar-benar baik. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa dosa tidak serta-merta berkaitan dengan kesengsaraan dan kematian. Misalnya apa? Kalau misalnya orang yang berdosa banget, korupsi banget, hidupnya nggak benar, belum tentu loh mereka akan menderita
dan mati lebih cepat dan matinya mengenaskan. Oh iya betul, misalnya saudara dengan saya buang sampah sembarangan setiap hari dan kemudian di dekat rumah saudara itu banjir karena saudara buang sampahnya nggak benar, memang ada kaitannya. Tetapi nggak sepenuhnya itu kemudian menimbulkan kesengsaraan hidup saudara dan kematian. Mungkin saudara bukan mati karena banjir, karena saudara buang sampah sembarangan. Mungkin malah saudara meninggal karena kecelakaan, karena sakit penyakit. Maka apa sih yang mau digarisbawahi dari bagian awal Injil kita hari ini? Yang mau dikatakan begini, orang baik bisa sangat sial, bahkan meninggal duluan. Bahkan kena sakit penyakit yang harusnya kita berpikir, mending orang-orang yang jahat kayak gini nih, yang ngambilin uang orang, yang hidupnya nggak benar dikasih penyakit. Ini mau mengatakan gini, bahwa dosa itu kaitannya bukan pada kematian. Di Minggu Prapaskah ketiga ini kita diingatkan untuk mengatakan bahwa kalau kamu adalah orang Kristen yang sedang mempersiapkan kematian dan perayaan kebangkitan, maka ingatlah untuk fokus bukan pada kematian, tetapi kepada kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan itu lebih penting dihidupi dibanding mempertanyakan bagaimana orang mati. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus kemudian, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan mengalami cara yang demikian. Itu mau mengatakan bukan matinya akan sama, tetapi bahwa semua orang kan akan mati, akan meninggal. Caranya gimana orang jahat dan orang baik, cara matinya bisa sama. Itu tidak dipengaruhi oleh kebaikan dan kejahatan kita. Tetapi kehidupan itu yang lebih penting. Maka kamu harus hidup dengan serius dan berubah. Disitulah temanya. Dan saya mengatakan dan menggunakan kaca ini untuk mengatakan bahwa kamu gak usah ngurusin hidupnya orang. Tetapi apa? Nih saudara-saudara. Pakailah kaca, berkacalah. Dibanding kita ngurusin hidup orang tuh, orang Kristen kok bercerai, kok pakai tato, kok tindikan, merokok, nggak pernah ke gereja, jarang baca Alkitab, ngomongin orang terus kita sukanya, ngejulit, nyinyir. Berkacalah. Dan itu lebih baik daripada ngurusin hidupnya orang, membandingkan kehidupan mereka. Kenapa kaca buram yang saya pakai? Karena kerap kali kita jarang memakai kaca. Kita lebih seneng ngomongin hidup orang. Mendingan kita ngaca deh. Kalaupun kehidupan saudara yang sudah menikah sampai saat ini masih langgeng, lalu membandingkan dengan orang Kristen bercerai, berkacalah begini, apakah saya sebagai suami sudah menjadi suami yang baik? Sebagai istri saya sudah menjadi istri yang baik. Sebagai orang tua saya sudah menjadi orang tua yang baik. Berkaca. Jangan sampai kaca kita itu buram karena kita nggak pernah pakai. Karena kita sibuk ngeliatin orang lain. Maka saudara-saudara, kenapa kemudian kita itu sulit berubah? Karena kita kebanyakan ngeliatin orang. Tapi kita lupa berkaca pada diri kita sendiri. Itulah kenapa orang-orang yang datang kepada Yesus dan mengatakan, kenapa nih kok ada orang Galilea mati dibunuh? Terus gimana dengan orang Galilea? Biasanya sama aja. Semua orang akan mati. Bukan berarti orang yang kemudian orang Yerusalem yang ketimpa menara itu lebih sial dan lebih buruk hidupnya. Maka saudara-saudara, berkacalah. Sahabat saya, seorang profesor pendeta, saya lebih suka menyebutnya sahabat. Dia mengatakan gini, termasuk juga kehidupan gereja. Kenapa di gereja itu sering ribut? Karena gerejanya terlalu sibuk ngurusin dalamnya. Dan itu biasanya ngomongin orang, penatua, aktivis, pendeta, dan begitu aja. Dan lupa untuk kemudian menjadi berkat. Untuk berbuah. Jadi dia nggak berubah, pokoknya gitu-gitu aja. Ngurusin yang dalam terus, dan itu yang membuat ribut. Tenaganya dihabiskan untuk ngurusin itu. Dan itu semua tergantung kepada pribadi kita. Kalau kita sukanya ngejulit dan nyinyirin orang,
ya habislah, kita sendiri nggak akan pernah ada perubahan. Karena kita menuntut orang itu berubah, di satu sisi kita nggak pernah ngaca. Kaca kita menjadi buram, dan kita merasa kayaknya hidup kita paling benar. Dan itu semakin dibuktikan oleh perumpamaan yang berikutnya dihadirkan dalam kisah Injil kita. Nah, perumpamaan yang dihadirkan soal pohon ara. Ada 3 tokoh, sebutlah demikianlah. Ada si pemilik kebun anggur, ada pengurus dan tanaman anggur sendiri yang nggak berbuah 3 tahun. Nah, kerap kali kemudian, saudara mungkin pernah mendengar khotbah atau membaca renungan yang menganalogikan, yang meminta supaya yang nggak tumbuh ini dipotong itu sang bapa. Pengurus kebun anggur itu Yesus yang meminta 1 tahun lagi untuk tanaman, dan tanaman yang nggak berbuah itu orang-orang Kristen yang hidupnya nggak benar. Ya, kalau ini rasanya mungkin nggak terlalu tepat, karena kalau saudara baca, sang bapa itu tidak seganas itu membantai orang-orang yang nggak berbuah. Atau analoginya bisa begini, orang yang meminta ditebang itu ya kita-kita. Orang yang selalu punya tolak ukur keberhasilan, pendapatan yang tinggi, kesuksesan, dan kalau itu tidak membawa kesuksesan, potong aja. Karyawan-karyawan yang nggak benar kerjanya pecat. Ya. Tempat-tempat yang nggak produktif tutup. Gitu ya. Tetapi kemudian kita menganalogikan dan lupa bahwa fokus cerita itu bukan soal tebangnya, tetapi kesempatan yang diberikan dan dimintakan oleh sang pekerja, pengawas kebun anggur. Dan ketika dia diminta 1 tahun lagi, pasti ada usaha, bukan? Usaha supaya tanaman ini kemudian berbuah. Tetapi kemudian ingat loh saudara-saudara, bahwa ketika cerita ini fokus pada tanaman yang 3 tahun tidak berbuah, bukan berarti tanaman yang lain itu baik. Tidak diceritakan. Dan oleh karena itu bisa aja yang lain tumbuh tapi juga sebenarnya nggak baik-baik amat. Nah, dalam kaitan itu kita bisa merenungkan begini. Kalau kita sibuk ngeliatin orang yang nggak berbuah, apakah saudara cukup yakin bahwa saudara juga sudah berbuah baik? Jangan-jangan bedanya dia 3 tahun nggak berbuah, kita 2 tahun atau setahun. Sebetulnya lama. Cuma bedanya dia lebih lama aja nggak berbuah. Hati-hati, ketika kita tidak di cut off, ditebang, bukan berarti sebetulnya kita tumbuhnya baik. Ini mau mengatakan, kalau ada orang Kristen yang menurut saudara hidupnya nggak benar, teman pelayanan, teman aktivis, teman penatua, teman pendeta, itu ada yang hidupnya tidak baik. Apakah saudara hidupnya lebih baik dari dia? Renungkan, maka tepatlah mengatakan berkacalah. Dan soal pohon ara yang tidak berbuah ini ingin mengatakan apa? Bahwa pertobatan itu melihat pengampunan Tuhan dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk memperbaiki hidup dan untuk apa? Berbuah. Dan siapa yang berbuah bukan dia yang hidupnya nggak benar, kita. Dan stop ngurusin hidupnya orang. Karena waktu prapaskah ini akan habis jika kita merasa hidupnya udah benar dan yang di sana nggak benar. Rasanya ini momen untuk kita pribadi melihat hidup saya udah benar belum ya Tuhan. Jangan-jangan memang saya tidak memanfaatkan waktu 1 tahun lagi yang diberikan Tuhan untuk hidup lebih baik. Maka biarlah momen prapaskah ini stop judging, stop menghakimi, stop menilai orang merasa hidup paling benar. Yuk, siapa yang berubah? Jangan ubah deh mereka jadi orang Kristen yang lebih baik. Atau yang bukan Kristen menjadi Kristen. Kegedean, terlalu besar. Mendingan kita ngurusin hidup kita. Menjadi orang Kristen yang berbuah sekecil apapun. Nah, saya ingin menutup renungan kita dengan mendengarkan ulang lagu yang tadi kita nyanyikan. Sungguh inginkah engkau lakukan. Ini dalam bahasa Inggris sebetulnya terjemahannya menarik sekali, saudara. Kita saksikan ya. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu
not wait until some deed of greatness you may do. Do not wait to shed your light afar. To the many duties ever near you now be true. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Nah, dalam bahasa Indonesia memang lagu ini misioner sekali. Jadilah seluruh dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar. Padahal sebetulnya ini seolah-olah lagu ini ingin bagaimana kita menjadi misi Kristen yang luar biasa. Mengkristenkan orang, menjadi orang Kristen yang wah, spektakuler. Padahal si penulis lagu dalam bahasa Inggris itu sederhana sekali. Dikatakan demikian. Do not wait until some deed of greatness you may do. Jangan tunggu sampai pekerjaan-pekerjaan wah yang kau lakukan. Do not wait to set your light afar. Jangan tunggu sampai cahayamu itu terpencar luas. Karena apa? To the many duties ever near you now be true. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan di sekitarmu yang harusnya engkau lakukan dengan baik. Dan dikatakan begini, brighten the corner where you are. Dan diulang, brighten the corner where you are. Itu referennya. Kalau dalam terjemahan aslinya begini mungkin. Bersinarlah di sudut di mana engkau berada. Jadi ada ketegangan antara yang besar dan yang kecil. Yang walaupun dalam bahasa Indonesia jadilah seluruh dunia. Ini mengatakan sebetulnya gini, sederhana kok. Kamu di sudut di mana engkau berada, ya brighten. Engkau harus bersinar. Jadi anak-anak yang baik, jadi istri-istri yang baik, jadi suami-suami yang baik. Jadi nggak usah perubahan yang spektakuler sebenarnya. Bahkan dikatakan someone far from harbor, you may guide across the bar. Jadi mungkin ada orang yang butuh cuman pendampingan dari pelabuhan ke bar. Dan itu cukup loh. Itu perubahan yang bisa kelihatan. Itu yang saya katakan berkaca. Dan itu mungkin lebih sulit bukan? Dibandingkan daripada, wah jadilah orang Kristen, ubahlah mereka menjadi hidupnya lebih benar. Enggak. Olah, istri saya itu suka kesel dengan saya. Karena saya punya kebiasaan, kalau udah buka lemari, itu nggak mau nutup. Dan sering aja, tutup dong gitu ya. Agak susah mengubah kebiasaan. Nah, ketika kita susah mengubah kebiasaan yang kecil saja, saudara-saudara, ngapain kita ngurusin orang untuk berubah? Maka brighten the corner where you are. Bersinarlah di sudut di mana engkau berada. Dan itulah perubahan. Semoga tahun yang diberikan Tuhan lagi kepada kita, yang mungkin udah lama nggak tumbuh, supaya tumbuh. Bukan supaya kita takut ditebang, karena saya yakin juga tidak ada penebangan itu, tetapi supaya kita tidak merasa lebih baik dibanding orang-orang yang katanya sudah lama nggak berubah. Berubahlah. Perubahan itu dimulai dari kesadaran diri kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Selamat berubah dan selamat brighten the corner where you are. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apabila engkau berbuat baik, orang mungkin akan berprasangka kepadamu, bertanya-tanya ada maksud apa di baliknya. Namun, tetaplah berbuat. Apabila engkau sukses, engkau mungkin akan dimusuhi. Orang mungkin akan iri kepadamu, tapi teruskanlah. Apabila engkau berlaku jujur, orang mungkin akan menipumu. Namun, teruskanlah. Apa yang engkau bangun dengan susah payah dapat dihancurkan orang hanya dengan sekejap perbuatan. Apabila engkau bahagia,
Orang mungkin akan iri kepadamu, tapi tetap bangunlah kebahagiaan itu. Kebaikan yang kau tanam sekarang mungkin dapat dilupakan orang. Namun, teruslah berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah cukup. Karena sadarilah, semua itu hakikatnya hanya antara engkau dengan Tuhan. Jangan pikirkan orang lain. Apapun yang mereka perbuat dan katakan, tetaplah berbuat jujur. Karena semua hanya antara engkau dengan Tuhan. Semua hakikatnya hanya antara engkau dengan Tuhan. Bunda Teresa. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darah-Nya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati, rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Umat dan Islam, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas 3 minggu persiapan menuju Paskah kami sudah berlalu. Tetapi biarlah puasa ataupun komitmen perubahan yang kami telah buat terus dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan, semakin hari juga kami siap untuk merayakan kemenangan kebangkitan, tapi juga untuk terus merefleksikan kematian, untuk terus mengakui segala kekurangan kami sebagai manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, bimbinglah agar setiap perubahan terjadi sekecil apapun, agar waktu kami tidak habis mengurusi orang lain, mengurusi perubahan dalam diri orang lain. Tuhan, kami terus berdoa untuk pencarian penatua yang baru, dan kiranya Engkau hadirkan penatua-penatua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka pun merespon panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan penuh komitmen. Tuhan, kami juga berdoa bagi panitia Paskah. Tuhan yang bimbing dan kuatkan di tengah keterbatasan media untuk beribadah. Kiranya tidak mengurangi sukacita dan semangat untuk menyambut dan merayakan kebangkitan. Tuhan juga bimbinglah agar setiap orang yang berada di balik layar setiap minggu ibadah online ini, Tuhan yang bimbing dan beri semangat, sebab melalui mereka lah ibadah dapat tetap berlangsung. Kami bersyukur dan biarlah komitmen dan kerja keras mereka menjadi sukacita juga bagi kami yang hadir di berbagai tempat melalui media online. Tuhan, inilah juga doa yang kami terus naikkan di dalam masa pandemi ini, agar kami terus tetap setia menjalani protokol dan makin banyak orang divaksin,
Dan terlebih, kami tahu bagaimana hidup dengan benar dengan kebiasaan yang baru. Sehingga kami menjaga kehidupan kami juga menjaga kehidupan orang lain. Dengan komitmen yang sama, biarlah kami dapat menjalani pandemi ini dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan hidup kami dan perubahan hidup kami hanya di dalam kuasa dan nama-Mu saja. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan dilandasi Mazmur Daud dari Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil di tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan ini dengan berdoa. Ya Allah, kasih-Mu kepada kami tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, kami membuka mata di pagi hari dengan udara yang dihirup, dengan cahaya matahari yang selalu ada di setiap pagi. Saat ini kami pun mensyukurinya dengan memberikan ucapan syukur yang kami berikan dengan sukacita. Biarlah Roh Kudus yang akan membimbing dalam hidup kami, agar bukan materi semata yang dapat kami persembahkan, tetapi seluruh hidup kami, sebagaimana Yesus telah teladankan dalam pengorbanannya di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Yesus ku serahkan hidupku.
Umat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera menuju ruang kehidupanmu dan hidupilah kerajaan Allah dalam keseharianmu sambil menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberikan engkau terang dan kasih-Nya yang sejati kepadamu, agar engkau diberi kekuatan, kedamaian, dan pengharapan sesuai janji-Nya yang kekal, dulu, kini, dan selama-lamanya. Oh